bisa belajar dengan teman-teman semuanya, bisa memiliki teman-teman seperti Anda semuanya. Karena bagi saya teman-teman itu adalah orang hebat. Mungkin teman-teman tahu orang hebat itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu. Jadi orang hebat itu bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan. Orang hebat itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Orang hebat itu bukan orang yang banyak dikenal orang, bukan ya. Tapi orang hebat itu adalah orang yang selalu menurunkan egonya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, teman-teman. Hidup Nandang. Mungkin saya mau flashback ya ke motivasi saya yang dulu. Mungkin ada yang pernah dengar motivasi saya tentang yang namanya mimpi. Ya, jangan pernah takut untuk bermimpi, teman-teman. Karena ada satu lagu yang menginspirasi saya. Mungkin menginspirasi teman-teman semuanya juga. Nyanyi. Yang mau ikut nyanyi silakan ya. Ya. Oke. Lagunya apa? Laskar Pelangi dari Wiji ya. Oke. Yang mau ikut nyanyi silakan ya. Oke. Kita menyanyi juga. Jangan ketang jadi hancur lagunya. Jangan lagi jadi hancur lagunya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai Cukupnya berapa menit? Buat yang masih masukin. Laskar Berapa menit? Pelangi takkan Anjir, berikan lebih. waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, Spesial video. Iya, spesial video. jiwa. Oke, semuanya ikut nyanyi. Ya taruh tes kamera. Dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Iya emang dia. Selamanya. Oke. Betul kata lagu band ini ya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, teman-teman. Karena dengan mimpi yang akan memberikan Anda tujuan hidup. Karena dengan mimpi yang akan menjadikan Anda menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Seperti saya mungkin dulu teman-teman, mungkin teman-teman tahu ya background latar belakang keluarga saya. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, teman-teman. Ya, waktu dulu pas saya mau melanjutkan sekolah dari MTS ke SMA atau SMK itu dulu orang tua saya tidak mengizinkan. Ketika saya bicara sama orang tua saya, Bu, saya mau melanjutkan sekolah, dan orang tua saya menjawab, Nak, mending bantuin bapak aja di sawah. Saya tahu teman-teman kenapa orang tua saya tidak mengizinkan saya, karena orang tua saya tidak mampu untuk membiayai sekolah saya. Tapi saya percaya teman-teman, if anyway ya, no niat, no way. Jika ada niat pasti ada jalan. Jika tidak ada niat pasti tidak akan ada jalan. Itulah prinsip saya dulu, teman-teman. Akhirnya saya dulu selalu berdoa, saya sholat tahajud setiap malam, saya meminta kepada Allah mudah-mudahan diberikan jalan. Dan alhamdulillah teman-teman, dulu sekolah saya yaitu sekolah SMK Korpi Majalengka, salah satu SMK terbesar dan favorit yang ada di Majalengka ya teman-teman, lagi ngadain seleksi buat tim volleyball SMK tersebut. Nah, di situ kesempatan saya teman-teman, karena saya jujur hobi banget dengan yang namanya olahraga, khususnya olahraga volleyball. Akhirnya saya ikut seleksi di sekolah tersebut. Dan sebelum saya seleksi, saya berlatih setiap hari teman-teman, tentunya ya, saya berlatih setiap hari. Dan saya bicara sama orang tua saya, Bu, minta doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Akhirnya saya dari kampung dari rumah ke sekolah sejauh 30 km kalau saya dari karena kampung saya di pegunungan, karena SMA kan di kota Majalengkanya. Saya naik angkot ke sekolah, pas saya ikut di sekolah, ya Allah, yang ikutnya kirain puluhan orang teman-teman, itu ratusan orang ya. Bahkan banyak yang tinggi badannya lebih tinggi dari saya, tapi saya optimis aja, saya mencoba aja, karena mencoba tiada salah, penyesalan tiada guna. Yang jadi masalah ketika kita
semuanya. Mencoba seleksi, dan setelah selesai seleksi saya pulang lagi ke rumah, dan minggu depannya saya ke sekolah lagi, dan alhamdulillah teman-teman, nama saya tercantum di papan informasi, dan di situ saya mendapatkan beasiswa selama 3 tahun gratis sekolah dan itu pun dulu hanya sebuah mimpi. Saya tidak pernah menyangka teman-teman bisa sekolah di salah satu SMK terbesar dan favorit dan termasuk termahal di Majalengka selain SMK-nya Holly itu SMK. Aduh, saingan. Aduh. Jangan lupa sama belajar sekolah saya. Musuhan kayaknya itu musuhan. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan sekolah dan alhamdulillah orang tua saya pun bangga karena dulu saya cuma bisa, Bu, saya mau lanjutin sekolah, mending bantuin aja Pak, dan ke sekolah ke sawah. Alhamdulillah saya bisa membuktikan mimpi saya bisa sekolah teman-teman. Dan jujur ya, hari ini pun saya tidak pernah menyangka teman-teman, hari ini saya bisa belajar dengan teman-teman semuanya di kampus Al-Fatihah ini. Karena jujur teman-teman, saya dulu cuma bisa bicara sama orang tua saya, Bu, saya mau melanjutkan kuliah. Totalin berapa MB langsung jadi. Minta doanya aja, Bu. Dan alhamdulillah teman-teman hari ini pun bisa belajar dengan teman-teman semuanya. Dan itu pun dulunya hanya sebuah mimpi, hanya sebuah ucapan. Alhamdulillah mimpi dan ucapan itu menjadi kenyataan hari ini teman-teman. Dan mungkin teman-teman pun pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam meraih mimpi, betul nggak? Betul. Pernah nggak teman-teman? Ya, bidan gagal ini. Sebelah bidan gagal. Saya pengen apa gitu, tapi gagal. Ya. Tapi percayalah teman-teman, kebanggaan terbesar dalam hidup kita bukan tidak pernah merasakan gagal, tapi bangkit kembali setiap kali kita Tuh, Cit. mungkin teman-teman tetap semangat dalam belajarnya. Itu lagi masuk bidan ke bidana. Sampaikan kepada teman-teman semuanya, jika teman-teman memiliki yang namanya mimpi, kejarlah mimpi teman-teman Gagal semuanya. tesnya. Anda harus yakin bahwa suatu hari nanti mimpi-mimpi Pas Anda dites darahnya akan nggak menjadi mau, takut darah. saya tahu dan saya percaya kawan-kawan, di dalam menjalankan prosesnya, saya yakin hambatan, tantangan, rintangan pasti akan menghampiri teman-teman semuanya. Tapi yang harus kita yakini kawan-kawan, Tuhan itu maha melihat. Jika kita tidak pernah berhenti dan selalu melangkah, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan dan tuntunan buat kita semuanya. Apapun Anda dalam meraih mimpi Anda, teman-teman, jangan pernah menyerah. Di dalam proses menjalankan meraih mimpi Anda, saya yakin Anda akan mengalami yang namanya kegelapan. Betul nggak? Tapi yang harus Anda pahami, di Jazirah Arab diceritakan kegelapan yang paling gelap adalah ketika matahari mau terbit, kawan-kawan. Di mana ketika Anda menjalankan prosesnya, saya yakin Anda akan mengalami yang namanya rasa kesulitan. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, dan semakin gelap, di mana Anda akan menemukan titik nadir antara Anda mau berhenti dan terus melangkah, kawan-kawan. Yang harus Anda lakukan, jangan pernah di alam pikiran Anda berpikir untuk berhenti sekalipun. Percayalah teman-teman, siapapun yang terus melangkah dan yakin bisa mewujudkan mimpinya, pasti akan mengalami terbitnya matahari dalam kehidupan Anda semuanya, kawan-kawan. Oke teman-temanku semuanya, oleh karena itu, mari kita melangkah, mari kita berjuang, mari kita terus berproses. Karena saya percaya, siapapun Anda, kalau Anda yakin dengan apa yang Anda yakini, manjada wajada teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti mimpi-mimpi Anda akan menjadi kenyataan. Nah mungkin teman-teman sudah tahu ya, momen yang luar biasa bagi saya, yang membuat saya selalu menangis, yang membuat saya selalu terharu. Mungkin teman-teman dulu pernah dengar ya motivasi saya, tapi saya ingin ceritakan lagi. Ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi saya, di mana di Lebaran Idul Adha tahun kemarin ya kawan-kawan, ya, di mana ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana ketika saya masuk ke rumah saya, teman-teman, saya bukakan pintu saya melihat orang tua saya menangis, kawan-kawan. Satu yang dikatakan oleh orang tua saya memeluk. Setelah itu saya cium kaki kedua orang tua saya, dan orang tua saya berkata, "Nak, kami bersyukur dan bangga melahirkan Anda." Itulah yang membuat saya menangis, teman-teman. Kenapa? Karena jujur saya belum bisa memberikan apapun buat orang tua saya
saya belum bisa memberikan yang terbaik buat orang tua saya belum bisa bahagiakan kedua orang tua saya. Padahal saya selalu ingat teman-teman, sewaktu saya masih kecil, saya selalu diberikan apapun oleh orang tua saya. Ketika orang tua saya berkata, "Nak, udah mainnya, waktunya sholat. Ntar aja bu." Saya suka ngeyel teman-teman dulu, "Nak, waktunya ngaji, ntar aja bu." Tapi sekarang orang tua saya bicara, "Nah, kami bersyukur dan bangga melahirkan Anda." Itulah yang selalu membuat saya menangis teman-teman. Kenapa? Karena jujur hari ini saya tidak pernah menyangka bisa belajar dengan teman-teman semuanya. Karena ini dulu saya jujur cuma bisa bermimpi. Saya pengen melanjutkan kuliah, alhamdulillah sekarang mimpi dan ucapan itu menjadi kenyataan teman-teman. Oleh karena itu teman-temanku semuanya, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi teman-teman semuanya, dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan jalan teman-teman, agar kita selalu diberikan kemudahan. Karena berjuang tanpa berdoa itu sombong, berdoa tanpa ikhtiar itu bohong ya. Jadi kita harus selaras teman-teman. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi teman-teman semuanya, dan jangan pernah lupa ya untuk selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan diberikan jalan. Karena yang harus kita ingat teman-teman, hidup hanya satu kali, betul nggak? Hidup hanya satu kali. Ada satu pepatah mengatakan, laisal patah manjadai bisalifati namal patah matolahan. Bukanlah seorang pemuda yang mengagung-agungkan harta kekayaan orang tuanya, tapi pemuda itu adalah aku. Akulah yang akan memperjuangkan yang terbaik untuk orang-orang yang aku sayangi. Maka percayalah teman-teman, dengan mimpi yang Anda wujudkan, Anda akan menjadi pahlawan bagi keluarga Anda. Orang tua Anda langsung bersyukur melahirkan Anda. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti. Maka saya percaya tiba waktunya Anda bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda sayangi. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, karena mungkin saya di sini hanya seorang manusia biasa yang tak luput dari yang namanya dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.